Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Lastri Maiwinani MK selaku dosen pengajar mata kuliah Kegawat Daruratan, dan kami berterima kasih atas tugas yang diberikan oleh beliau. Saya Ika Nurul Faizah, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kejang pada bayi baru lahir. Baiklah, dimulai saja. Mohon disimak. Jika ada yang kurang paham dengan penjelasan saya, bisa langsung ditanyakan kepada kelompok kami. Apa definisi kejang pada bayi baru lahir? Definisinya, kejang pada bayi baru lahir secara klinis adalah perubahan proksimal dari fungsi neurologi, misalnya perilaku, sensorik, motorik, dan fungsi autonom sistem saraf yang terjadi pada bayi berumur sampai dengan 28 hari. Kejang adalah suatu kondisi di mana otot tubuh berkontraksi dan berelaksasi secara cepat dan berulang oleh karena abnormalitas secara cepat. Ciri-ciri kejang pada bayi baru lahir: yang pertama, hampir tidak terlihat. Yang kedua, menggambarkan perubahan tingkah laku. Yang ketiga, bentuk kejang dilihat dari otot muka, mulut, lidah menunjukkan gerakan menyeringai, gerakan terkejut-kejut pada mulut dan pipi secara tiba-tiba, menghisap, mengunyah, menelan, dan mengucap. Gerakan bola mata yaitu deviasi bola mata secara horizontal, kelopak mata berkedip-kedip, gerakan cepat dari bola mata. Gerakan pada ekstremitas yaitu pergerakan seperti berenang, mengayuh pada anggota gerak atas dan bawah. Pernafasan apnea. Bayi baru lahir hiperpnea. Untuk memastikan, pemeriksaan EEG. Selanjutnya, etiologi kejang pada bayi baru lahir. Beberapa penyebab kejang pada bayi baru lahir diantaranya: yang pertama, komplikasi perinatal dapat berupa hipoksi iskemik, ensefalopati. Biasanya kejang timbul pada 24 jam pertama kelahiran, perdarahan intrakranial, dan trauma susunan saraf pusat yang dapat terjadi pada persalinan presentasi bokong, ekstraksi cunang, atau ekstraksi vakum berat. Yang kedua, kejang bayi dengan asfiksia disertai kelainan metabolisme seperti hipovolemia, hipokalsemia, hipomagnesemia, hiponatremia, dan hipernatremia. Hiperbilirubinemia, ketergantungan piridoksin, dan kelainan metabolisme asam amino. Kejang dengan penyebab ini dapat terjadi 24-40. Yang ketiga, kejang yang terjadi pada hari ke-7 hingga hari ke-10 dapat disebabkan adanya infeksi dari bakteri dan virus seperti TOJ dan tetanus neonatorum. Selanjutnya, patofisiologi kejang pada bayi baru lahir. Dalam buku ajar neonatologi, mekanisme dasar terjadinya kejang akibat loncatan muatan listrik yang berlebihan dan sinkron pada otak yang mengakibatkan gerakan yang berulang. Terjadinya depolarisasi pada saraf akibat masuknya natrium, dan repolarisasi terjadi karena keluarnya kalium melalui membran sel. Untuk mempertahankan potensial membran memerlukan energi yang berasal dari ATP dan tergantung pada mekanisme pompa, yaitu keluarnya natrium dan masuknya kalium. Selanjutnya, manifestasi klinik kejang pada bayi baru lahir. Yang pertama, tremor atau gemetar. Yang kedua, hiperaktif. Yang ketiga, kejang-kejang. Yang keempat, tiba-tiba menangis, melengking.
Yang kelima, tonus otot hilang disertai atau tidak dengan hilangnya kesadaran. Yang keenam, pergerakan tidak terkendali. Yang ketujuh, nystagmus atau mata mengedip-ngedip paroksismal. Selanjutnya, diagnosis. Penilaian untuk membuat diagnosis antara lain dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, anamnesis yang teliti tentang keluarga, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, dan kelahiran. Riwayat kehamilan yaitu bayi kecil atau masa kehamilan, bayi kurang bulan, ibu tidak disuntik PT, ibu menderita DM. Riwayat persalinan, persalinan dengan tindakan, persalinan presipitatus, gawat janin. Riwayat kelahiran, trauma lahir, lahir akfisia, pemotongan tali pusat dengan alat tidak steril. Yang kedua, pemeriksaan kelainan fisik pada bayi baru lahir. Dilihat dari kesadarannya, normal, apatis, somnolent, sopor, dan koma. Suhu tubuhnya normal, dilihat dari suhu tubuh normal, hipertermia, hipotermia, tanda-tanda infeksi lainnya. Yang ketiga, penilaian kejang. Kita lihat bentuk kejangnya yaitu gerakan bola mata yang abnormal, nystagmus, kedipan mata proksimal, gerakan mengunyah, gerakan otot-otot muka, timbulnya apnea yang episod, adanya kelemahan umum yang periodik, tremor, iternes, gerakan klonik sebagian ekstremitas dan tubuh yang kaku. Lamanya kejang, apakah pernah terjadi sebelumnya? Yang keempat, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan darah dapat berupa gula darah, elektrolit darah terutama kalsium dan magnesium, darah tepi, punski lumbal, punski subdural, kultur darah, dan titer touch, EKG dan EEC, foto ronsen, dan USG kepala. Selanjutnya, diagnosis banding. Yang pertama, anoksia susunan saraf pusat didapatkan gejala kejang yang disertai kebiruan pada tubuh bayi dan gagal napas. Yang kedua, perdarahan otak bila diperoleh kejang dengan riwayat trauma lahir pada kepala bayi. Yang ketiga, cacat bawaan bila pada pemeriksaan didapatkan kejang dengan kelainan mikrosefali. Yang keempat, sepsis, yaitu kejang yang disertai pemeriksaan fisik perut, buncit, dan hepatosplenomegali. Yang kelima, tetanus toksoid bila kejang disertai mulut mencucu. Selanjutnya, penata laksanaan kejang pada bayi baru lahir. Yang pertama, menjaga jalan nafas tetap bebas. Yang kedua, mengatasi kejang secepat mungkin. Yang ketiga, mengobati penyebab kejang. Selanjutnya, penanganan kejang pada bayi baru lahir. Yang pertama, bayi diletakkan dalam tempat hangat. Pastikan bayi tidak kedinginan. Suhu dipertahankan 36,5 sampai dengan 37 derajat Celcius. Yang kedua, jalan nafas dibersihkan dengan tindakan penghisapan lendir di seputar mulut, hidung, dan nasofaring. Yang ketiga, pada bayi apnea, pertolongan agar bayi bernafas lagi dengan alat back to much oksigen 2 liter per menit. Yang keempat, infus. Yang kelima, obat antispasmodik atau anti kejang, yaitu diazepam 0,5 mg per kilogram per sup atau intramolekuler setiap 2 menit sampai kejang teratasi dan
luminal 30 mg IM atau IV. Yang ke 6, nilai kondisi bayi tiap 15 menit. Yang ke-7, bila kejang teratasi, berikan cairan infus dextrose 10% dengan tetesan 60 ml per kilogram berat badan per hari. Yang ke-8, cari faktor penyebabnya. Apakah mungkin bayi dilahirkan dari ibu DM? Apakah mungkin bayi prematur? Apakah mungkin bayi mengalami asphyxia? Apakah mungkin ibu bayi menghisap narkotika? Kejang sudah teratasi, diambil bahan untuk pemeriksaan laboratorium untuk mencari faktor penyebab, misalnya darah tepi, elektrolit darah, gula darah, kimia darah, kultur darah, pemeriksaan torch. Selanjutnya, kasus kejang perlu tindakan bedah dan rujuk. Baiklah, itulah materi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.